Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini Allah masih berikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Dengan wasilah nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita semuanya dapat menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sholat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Jami Nurul Iman. Jamaah yang berkurban kambing diantaranya adalah kambing yang pertama dari PT Abdullah Intikarya sama Inti Materet. Kambing yang keenam Randi Inti Materet. Kambing ketujuh Yudi Sulistyo bin Sadirun. Kambing yang kedelapan Nurlihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faya ibadallah, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan ini kita sama-sama untuk menahan diri, jangan bubar sebelum waktunya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita sama-sama dapat berada di Yaumil Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keimanan, memberikan kita ketakwaan. Karena dengan sebab iman dan takwa itulah yang akan membuat kita menjadi bahagia di dunia dan juga di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Umat Islam di seluruh penjuru dunia
dianjurkan untuk melakukan 2 amalan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Di samping amalan-amalan yang biasa dilakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, 2 amalan besar itu, yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah pemotongan hewan kurban. Yang pertama adalah ibadah haji. Ini wajib bagi umat Islam yang istita'ah, yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Di mana pada saat ini umat Islam yang ada di kota Mekah, yang ada di padang Arafah berduyun-duyun untuk berpindah tempat menuju kepada Muzdalifah, menuju ke Mina, kemudian melempar jumrah Aqabah, dan juga melaksanakan tahallul. Ini pada hari-hari ini. Setelah mereka kemarin tanggal 9 Dzulhijjah melakukan wukuf di Arafah, kalimat talbiyah menyebar, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kesiapan mereka di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kalimat yang memenuhi wilayah dari Mas'aril Haram, kawasan yang membentang dari Arafah sampai dengan Masjidil Haram. Kalimat itu merupakan sambutan sekali lagi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana secara hukum ibadah haji itu merupakan hal yang wajib bagi yang istita'ah, bagi yang mampu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melaksanakan beribadah haji. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya juga untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini adalah ayat yang mempertegas untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bercita-cita, dapat mendaftar dari kegiatan ibadah haji. Mudah-mudahan waktu yang panjang, yang sekarang pendaftaran itu di atas 20 tahun, mudah-mudahan kita dapat melewati target yang diberikan oleh pemerintah. Bukannya bertambah pendek jangka waktu untuk menunggu, tetapi adanya COVID 2 tahun itu menambah panjang daftar tunggu menjadi 20 tahun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi yang namanya rukun Islam harus dilaksanakan, kewajiban harus dilaksanakan bagi yang mampu. Maka bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji dengan setor tabungan dan lain sebagainya adalah upaya kita untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Anjuran ibadah yang kedua yakni ibadah kurban. Ibadah ini terhukum sunnah ain, yaitu sunnah yang dipentingkan secara pribadi. Bisa dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang penting ketika ada kelebihan rizki, ada kemampuan untuk berkurban, maka laksanakan berkurban itu mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 sampai dengan 13 yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan bagi yang ada pada hari ini
Insya Allah panitia sudah mempersiapkan, dari kemarin sudah menerima dan akan menyalurkan dari kegiatan kurban yang dilaksanakan insya Allah pada hari ini. Ini merupakan satu kaitan ibadah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, juga berkaitan dengan haji. Ketika orang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, maka yang tidak melaksanakan haji memberikan hewan kurban alias berkurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini 3000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim Khalilullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, penuh dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kesabaran dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang maha berat. Maka pada saat ini ketika kita melaksanakan pemotongan hewan kurban adalah upaya kita menapak tilas dari ibadah Nabi Ibrahim yang dilakukan sekitar 3000-an tahun yang lalu. Ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang tercinta Ismail alaihissalam. Ini Allah firmankan di dalam surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim lama tidak memiliki anak. Beliau sampai berumur dalam umur yang sepuh, tapi beliau tetap berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kemudian Allah jawab doa Nabi Ibrahim dalam waktu yang agak telat. Alhamdulillah beliau diberikan seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Tapi ketika pada umur yang telah sanggup berusaha dengan Nabi Ibrahim, beliau bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya. Dan ini ditanyakan langsung kepada putranya, wahai putraku, aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu nak? Ini adalah kiasan bagi kita ketika ada kemauan kita kepada anak kita, tidak perlu memaksakan, tetapi kita harus menanya mereka terlebih dahulu, apakah kamu sanggup, apakah kamu mau? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pendapatmu nak? Anak yang soleh pasti akan mengikuti kehendak orang tuanya. Maka ketika itu Ismail yang beranjak dewasa, dia berkata, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan ayah, lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku dalam kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah ibadah haji yang ada di bulan ini. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan
ibadah kurban yang bagaimana merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Haji dan kurban adalah satu paket yang ada di bulan Dzulhijjah. Maka sekali lagi, bagi kita yang tidak berangkat haji, maka mempersiapkan untuk pemotongan hewan kurban. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana, apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita petik dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, wabil khusus kepada Nabi Ibrahim, dengan perintah haji, dengan perintah kurban, bahwa ibadah haji adalah ibadah mahdhah, ibadah ritual, termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Ibadah yang memerlukan tenaga, fisik, keuangan, waktu, dan lain sebagainya, apalagi ditambah dengan daftar tunggu yang demikian panjang. Tetapi dengan niat keikhlasan, maka kita harus berupaya sekali lagi bahwa kita memiliki hasrat dan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini di saat orang-orang berkumpul, jutaan manusia berada di padang Arafah dengan pakaian yang sama, berpakaian putih-putih, tidak menunjukkan kedudukan, tidak menunjukkan kalau dia orang yang memiliki uang yang banyak, tidak menunjukkan jabatan dan lain sebagainya, prosesi keduniaan. Tidak ditunjukkan pada waktu orang berada di padang Arafah. Tetapi yang ada adalah mereka satu hati, berpakaian yang sama, menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling bantu-membantu untuk mewujudkan wukuf di Arafah yang tertib. Maka inilah satu perintah yang sampai sekarang bantu-membantu ini harus ada dan tegak di dalam kehidupan kita, wabil khusus kita orang Indonesia. Ta'awanu 'alal bir, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Masjid ini bisa berjalan kegiatan-kegiatannya karena adanya saling bantu-membantu. Datang para jamaah berjamaah di masjid ini, kelihatannya masjid ini menjadi syiar. Ibu-ibu yang punya suami diingatkan suaminya, Pak, tolong waktu sholat datang ke masjid, sholat berjamaah. Kalau masjidnya syiar, insya Allah kampung kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini saling bantu untuk saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mengingatkan, saling bantu di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kurban pada saat ini yang disampaikan oleh kepanitiaan tadi, ada beberapa ekor sapi, beberapa ekor kambing. Itu merupakan wujud dari adanya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Bayangkan ketika kita membentuk kepanitiaan tapi tidak ada orang yang mengiyakan untuk ikut di dalam patungan hewan tersebut, barangkali tidak mendapatkan sesuai dengan harapan. Maka alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah insya Allah pada Idul Adha, maka akan diadakan pemotongan hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ada nilai-nilai selain dari nilai ibadah haji, bernilai ibadah kurban, bernilai ibadah, tetapi ada nilai spiritual. Nilai spiritual adalah nilai semangat. Semangat dalam berhaji, ketika selesai pulang mendapatkan haji yang mabrur insya Allah, menjadi contoh di dalam pelaksanaan ibadah. Wabil khusus sholat 5 waktu berjamaah, alhamdulillah kemabrurannya terlihat.
Kemudian ketika berkurban, apa nilai semangat yang ada di dalam kurban itu adalah semangat selain dari mendapatkan rizki, mendapatkan keuangan, adalah semangat untuk melaksanakan yang sifatnya lillahi ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin mungkin yang kita berkebutuhan dengan daging, maka kita membeli 150.000 atau lebih 1 kilo. Kemudian kita butuh yang namanya daging yang bercampur dengan rusuk, mungkin 90.000 atau hati 90.000. Tetapi ketika ada pemotongan hewan kurban free, tidak ada yang bayar, tidak ada yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan daging. Itu adalah nilai spiritual, nilai semangat para pekurban. Semata-mata kehidupannya tidak saja dilandasi dengan keuangan. Ada satu kisah ketika seorang yang punya ekonominya mapan, tetapi dia tetap berjualan. Dia berpikir, saya punya ekonomi yang mapan, kenapa saya tetap berjualan? Saya kasihan sama pelanggan saya. Kemana mereka akan makan? Jangan-jangan makan di tempat lain harganya lebih mahal. Ini adalah bentuk dari semangat untuk melakukan pengorbanan. Makanya semangat kurban bukan saja kita tunjukkan pada saat ini kita melakukan pemotongan hewan kurban, tetapi semangat itu akan terus berada pada diri kita dari hari ke hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat secara umum, bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam khutbah Idul Adha ini. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita bersama. Wabil khusus kepada saya secara pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana junubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al iyyahu wa iyyana min ahli jahli wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhum hajan mabrura wa sa'yan maskura wa jamban maghfura wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.